Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oneng Fatima dari LJK 3 2017 akan menyampaikan mengenai progres tugas akhir tentang fire load density di pabrik packaging Surabaya. Di sini saya langsung akan menyampaikan pada bab 4 atau pembahasan, yaitu sebentar ini. Jadi saya langsung ke bab 4 pembahasannya. Bab 4. Jadi dari metodologinya ini bab 3, bab 4. Nah, ini bab 4. Jadi pembahasan yang pertama itu dari pengumpulan datanya. Saya mengumpulkan 3 area data yang terkumpul dari metode survei pengukuran dimensi dan juga berat. Jadi berat untuk mengetahui berat dari material yang ada di area tersebut. Jadi untuk metode weighing atau pengukuran berat massa itu dari area warehouse. Dan di sini area warehouse terdapat 7 bahan atau produk yang sedang di packing atau disimpan di warehouse 1 atau gudang 1. Karena data di warehouse itu sangat terbatas dan tidak boleh dibocorkan ke pihak luar. Jadi yang saya dapatkan ini ada 7 bahan. Ini dengan nama yang hanya diberikan kode oleh PT Albea sendiri. Kemudian dengan berat ini jadi berat verb sebanyak 118.031 kg dan yang lainnya. Dan untuk inventory method atau metode pengukuran dimensi, jadi di sini ada departemen AD1 dan AD2. AD itu merupakan assembly decoration. Jadi di AD1 atau assembly decoration 1 itu ada rak sepatu. Jadi untuk pengukuran bahan-bahan atau material yang mudah terbakar itu ada yang berjenis atau berbahan material kertas, plastik, karet, dan juga kayu. Nah, untuk di inventory method ini di AD1 ini ada rak sepatu yang berbahan kayu. Jadi berbahan kayu ini ukurannya 336, 50, dan 150 cm. Lalu kemudian dihitung volumenya dengan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Nah, ini didapatkan volumenya sebesar ini untuk di AD1. Untuk di benda rak sepatu, kemudian di massa jenisnya juga dengan rumus seperti ini. Kemudian massa jenisnya didapatkan seperti ini. Dan seterusnya untuk yang lain. Kemudian di area AD2 juga, jadi untuk material mudah terbakar di area AD1 itu ada rak sepatu yang berbahan jenis kayu, kemudian meja juga kayu, kemudian kotak kayu, kardus ini kotak box yang digunakan untuk menyimpan produk dari packaging tersebut. Jadi waktu itu ada sebanyak 70 piece dengan volume sebesar 4,48 meter kubik. Kemudian ada keranjang plastik, kemudian ada kursi spons, lemari kayu, dan juga sekat kayu yang ada di kantor AD1. Kemudian AD2 ini terdapat kardus 300 piece juga, ada rak penyimpanan kayu juga, kemudian ada meja kayu sebanyak 8 piece. Kemudian yang kedua itu data luas bangunan. Jadi data luas bangunan itu saya bagi menjadi 3 bagian. Gedung 1, gedung 2, dan gedung 3. Saya tunjukkan. Oh, tidak ada. Jadi ada di lampiran. Jadi gedung 1 itu ada 2 lantai.
Yang pertama, lantai pertama itu ada MPC Room, QL, BM Office, dan BM. BM itu blow molding. MPC untuk mixing campuran resin sebagai bahan baku dari produk packaging tersebut. Kemudian ada quality control di sini. Kemudian lantai 2 ada perkantoran office. Jadi luas bangunannya tertera di sini dalam satuan meter persegi. Kemudian gedung kedua ini ada mall shop, kantin, dan kompresor. Untuk mall shop sendiri ini bukan area produksi, tapi hanya penunjang produksi dengan luas seperti ini. Kantin juga sebagai penunjang, kompresor juga sebagai penunjang. Kemudian data luas bangunan gedung 3. Ini ada raw material storage dan finish goods storage atau penyimpanan gudang yang ada 2. Kemudian ada injection molding, ada 2 juga. Kemudian ada assembly dan decoration 2. Kemudian data calorific value. Calorific value ini didasarkan dari literatur. Jadi literatur untuk menghitung fire load nanti menggunakan dengan satuan megajoule per kilogram. Didapatkan dari sumbernya di jurnal ini. Jadi untuk kayu plastik kertas sebanyak 17,5, 25, 20 dari sumber jurnal Susan Gadilohar tahun 2018. Kemudian karet, karton, box, foam, dan oli. Jadi ini material yang akan digunakan untuk menghitung fire load density atau material yang mudah terbakar. Kemudian energi konten material ini adalah energi yang digunakan untuk material bahan bakar mudah terbakar tetapi tidak mempengaruhi laju atau kecepatan dari besarnya fire load tersebut. Sekian dari saya untuk perhitungan fire load density. Pengolahan datanya menggunakan rumus ini, tapi belum saya kerjakan karena datanya belum lengkap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.